Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi bersama kita di podcast Rambi 2025 episode 3. Kali ini kita akan ngobrol santai sambil tetap bervalue mengenai tentang self-improvement. Dengan aku, Anissa Aprilia, dan narasumber kita yang luar biasa yaitu Ibu Aziza Mursida, SHIME. Beliau merupakan akademisi dan juga seorang ibu yang hebat. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lancar ya Bu puasanya? Lancar. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol Bu mengenai self improvement. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, Ibu kan merupakan seorang dosen, ibu rumah tangga, dan juga memiliki satu orang anak ya Bu yang masih berusia 4 tahun. Nah, Anissa ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana sih Bu, Ibu membagi peran sebagai dosen, sebagai ibu rumah tangga, dan juga seorang individu yang terus berkembang? Silahkan. Ya, terima kasih ya Anissa. Jadi sebagai ibu, juga sebagai dosen, dan juga memiliki peran ganda ya. Iya. Pastinya. Memang banyak ya lika-liku yang harus dihadapi, tapi yang paling penting kita harus menentukan mana yang paling prioritas ya. Yang paling prioritas apakah kita ini menentukan waktu, pastinya waktunya harus disiplin. Kemudian kita harus berani juga mengatakan tidak kepada hal-hal yang kurang penting ya. Kemudian selain itu juga bisa juga kita mendapatkan motivasi dan dukungan dari keluarga ya, itu juga sangat penting ya, support system, karena bagaimanapun juga keluarga adalah salah satunya yang membuat kita terus semangat ya, terus semangat. Kemudian selain itu juga dari pasangan tentunya ya, selain dari orang tua, kemudian dari pasangan, dan juga dari lingkungan ya, dari lingkungan, karena walau bagaimanapun juga di Indonesia ya, terutama di Indonesia ini kan masih menganggap wanita ini kelas kedua ya, kelas kedua dibandingkan laki-laki. Kemudian masih ada beberapa kaum laki-laki atau para orang tua juga yang menganggap wanita ini wanita kelas kedua, kemudian hanya di dapur, di sumur, di kasur. Dan ini juga merupakan tantangan ya, tantangan yang harus kita hadapi, bahwasanya wanita itu bisa gitu ya, bisa untuk mengejar mimpi dan cita-cita dan harapan ke depannya gitu. Iya, betul Ibu. Jadi untuk Ibu pribadi sendiri, apa sih Bu rutinitas atau kebiasaan Ibu di rumah maupun di kampus yang membuat Ibu tuh menjadi seorang wanita yang produktif? Untuk kegiatan sehari-hari, mungkin bisa kegiatan sehari-hari ya, biasanya Ibu membuat list ya, list harian berupa checklist harian, apa saja yang akan dilaksanakan, misalkan ditulis ya, ditulis dalam bentuk harian yang jangka pendek. Kalau misalkan kita sudah konsisten, bisa juga kita buat jangka menengah dan juga jangka panjang ya, karena kan kita juga butuh pengembangan diri ya. Misalkan kalau untuk seorang dosen tuh mau kuliah S3, atau misalkan kita ingin membuat jurnal, nah ini perlu juga ya, perlu waktu, karena kan perlu adanya konsentrasi, fokus, dan yang lain sebagainya. Jadi dimulai dari bangun tidur, kita sudah melis apa saja sih yang akan dikerjakan, sampai kita tidur lagi tuh kita sudah terjadwal, sehingga membuat waktu kita semakin produktif dan tidak terbuang sia-sia ya. Jadi seluruh waktunya digunakan secara produktif ya Bu? Iya, mungkin ada kala di mana kita tuh memang ingin istilahnya masih ingin hiburan ya, tapi memang diantaranya itu misalkan setelah 25 menit bekerja, 5 menit istirahat gitu. Jadi ada memang porsi waktunya harus dibagi ya, antara bekerja yang produktif, atau misalkan kita mendidik anak dan lain sebagainya, fokus di situ. Nanti 5 menit kita buat istirahat. Jadi ada waktu-waktu memang sudah ditentukan, misalkan ketika anak sekolah kita fokus mengerjakan kegiatan jurnal tadi gitu. Jadi ada waktu-waktu yang memang harus kita konsentrasi gitu di situ.
Baik Ibu. Nah kan biasanya Bu, Ibu ini kan berperan ganda ya Bu, di kampus, terus di rumah. Nah ketika Ibu merasa lelah gitu, burnout ya Bu. Nah itu apa sih yang Ibu lakukan gitu supaya energi Ibu itu kembali lagi gitu? Iya, untuk ketika merasa burnout atau lelah, biasanya Ibu jalan-jalan ya, Iya. jalan-jalan dulu. Bisa tidak harus jauh-jauh ke luar negeri ya, jalan-jalan cukup untuk misalkan refreshing ke tempat atau lokasi yang baru, misalkan ke kolam renang atau misalkan ke taman. Nah ini bisa menumbuhkan energi dan rasa semangat. Kemudian selain itu juga menghilangkan stres ya, kita ke tempat yang baru. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan saudara dekat ya, bisa menjalin hubungan atau silaturahmi ya. Jalin hubungan silaturahmi itu kan juga menghilangkan stres ya, menurunkan stres. Kemudian kita bisa memunculkan hobi baru ya, misalkan yang awalnya kita tidak pernah ke Gramedia nih, jadi kita sering ke Gramedia. Kita awalnya nggak pernah ke perpustakaan, jadi sering ke perpustakaan. Ini juga bisa menurunkan tingkat stres ya, karena kan bagaimanapun kita ini kan manusia ya, tempatnya salah dan lupa. Kemudian manusia ini tuh tempatnya tidak sempurna ya, nggak ada manusia itu yang sempurna lah ya, pasti ada aja salah, kemudian ada aja lupa, ada aja tidak produktif dan lain sebagainya, burnout dan lain sebagainya itu ya. Berarti strategi Ibu untuk menghadapi kelelahan tadi itu dengan hiburan ya Bu? Dengan hiburan, baik itu dengan hobi baru ataupun dengan refreshing, dan ini bisa hampir bisa menghilangkan stres ya, karena kan memang stres itu kan muncul dari intrinsik ya, diri kita sendiri ya. Jadi kan kita harus memunculkannya lagi, bagaimana pikiran-pikiran kita ini tidak jenuh, kita munculkan lagi dari luar, dari lingkungan, kemudian tumbuh lagi semangat dan motivasi ketika sudah mulai ada energi lagi ya. Jadi energi itu memang perlu dicas ya. Jadi energi bukan hanya energi baterai HP ya, tapi kita energi diri kita juga perlu dicas ya. Iya Ibu. Tapi Ibu ketika menjalani peran ini ya, pernah tidak mengalami masa yang benar-benar sulit gitu menghadapinya Bu? Pernah menghadapi masa yang benar-benar sulit, apalagi kan ketika melahirkan itu kan pasti kan ada yang rasanya, memang kalau dari kampus cuti ya, setelah melahirkan tuh ada 3 bulan cuti, tapi kalau di keluarga kan kita nggak bisa cuti ya, pasti ada yang namanya rasa lelah, ada yang namanya rasa capek ya, tidak ingin jadi ibu, atau misalkan rasa bisa nggak ya jadi ibu gitu ya, jadi ada mental atau perasaan tidak yakin gitu untuk menjalani ini semua. Tapi dengan intinya kita kita jangan merasa sendiri, karena selalu ada, maksudnya kita support system, entah itu kita berdoa kepada Allah ya, kita berdoa kepada Allah dengan keyakinan iman kita bahwasanya kita tuh nggak sendiri gitu ya, selalu ada Allah yang menemani. Selain Allah juga ada keluarga, ada orang-orang terdekat, jadi mereka juga kan menunggu menunggu kita, bukan hanya maksudnya menunggu kesuksesan kita ya, menunggu sukses kita bukan hanya sekarang, tapi juga kan harapannya kan nanti gitu ya. Ya udah, jadi pasti ada masa-masa di mana kita tuh tidak berharga, tidak berguna gitu ya, tapi kan tetap aja kita harus memunculkan energi lagi dengan cara berdoa, kemudian meningkatkan motivasi dengan hal-hal yang mindset ya, intinya mindsetnya tuh jadi harus dirubah lagi gitu, bagaimana kita bisa meningkatkan diri sehingga kita bisa menjadi pulih di kehidupan kita ya gitu ya. Berarti keluarga benar-benar support system ya? Iya, keluarga benar-benar support system, apalagi ya untuk kalau di Jakarta itu untuk kayak baby sister gitu kan udah 2,5 juta ya. Kalau untuk per bulannya itu, kalau daycare aja tuh udah per hari udah 400.000. Jadi memang kalau itu harian, kalau misalkan bulanan mungkin ada juga daycare yang 2,5 juta gitu. Jadi memang kalau tidak ada keluarga ini tidak benar-benar bingung ini siapa yang akan membackup kita ya ketika kita mau misalkan beraktivitas di luar gitu ya.
Ya, jadi benar-benar memang keluarga, dukungan, harapan, memang benar-benar tulang punggung ya, pondasi nomor satu ya, pondasi yang benar-benar memberikan support kita gitu. Betul banget. Iya Ibu, tadi kan Ibu untuk memanajemennya ya, Iya. dengan checklist, Iya. to-do list gitu ya. Nah Ibu, kadang pernah nggak sih antara pekerjaan dengan urusan rumah tangga itu kadang waktunya berbenturan Bu? Iya, kadang kan ada misalnya keluarga lagi sakit gitu ya, jadi kita harus bisa mendelegasikan ya, misalkan kalau misalkan ada anak yang lagi sakit, kita bagaimana caranya, misalkan di sini ada tugas ya, di kampus ada tugas, kita harus bisa berani mendelegasikan, entah itu kepada nenek atau kepada siapa, kan kita ini apa namanya, harus berani juga, harus berani mengambil resiko, karena kan memang kita ini juga kan ingin berkembang juga ya, ingin berkembang. Kemudian selain itu juga kalau misalkan apa namanya, kita tidak berani mengambil resiko itu, otomatis kita nggak akan tahu ya, anak juga nggak akan tahu gimana perjuangan ibunya gitu ya, gimana perjuangan bapaknya. Jadi sebenarnya anak juga harus dilatih ya, oh ini berjuang gitu, di luar tuh bukan macam-macam gitu, tapi benar-benar berjuang gitu untuk dia juga gitu, untuk masa depan dia gitu. Masya Allah. Tapi Ibu, ketika Ibu menghabiskan banyak waktu, lebih banyak gitu di kampus, untuk anak sendiri itu ada perasaan kangen atau bagaimana? Ada, mungkin ada dari sisi sikapnya dia, mungkin adalah apa namanya, kangen dan yang lain-lain. Tapi kan kita harus quality time ya, quality time ketika kita berada di rumah, tidak boleh pegang gadget ya, minimalnya itu aja, tidak boleh pegang gadget. Terus habis itu benar-benar fokus ya, fokus sama dia. Jadi gadget dan yang lain-lainnya ditinggal ketika kita sudah berada di rumah. Karena kan walau bagaimanapun seharian udah di kampus gitu. Jadi kita apa namanya, harus benar-benar fokus lah, quality time bersama anak ketika kita, walaupun ya itu cuma 30 menit, 1 jam, tapi kan tetap yang penting kehadiran kita, jiwa kita ada sama dia gitu ketika kita berada di rumah gitu. Berarti ketika menghabiskan banyak waktu di kampus, ditebusnya tuh quality time ya Bu? Iya, ketika ada di ditebusnya rumah quality gitu ya? time ya di rumah, entah itu membuat makanan atau misalkan menyuapi atau misalkan ajak bermain, itu bisa jadi obat ya, jadi obat untuk Ibu kalau misalnya apa kata-kata Gen Z kan ya, biasanya ada work life balance. Nah itu bagaimana pendapat Ibu mengenai itu, keseimbangannya gitu? Iya, kalau work life balance artinya kan apa namanya, harus menyeimbangkan ya. Ya untuk Gen Z juga harusnya ya, untuk terutama masyarakat generasi milenial, kalau Ibu generasi milenial ya, kalau kalian udah masuk Gen Z ya. Iya. Ya, jadi terutama itu jangan terlalu banyak distraksi ya. Sekarang kan memang ada notifikasi IG langsung penasaran buka. Jadi memang untuk work life balance itu memang harus fokus kita menetapkan prioritas, skala prioritas tadi, skala prioritas. Kita kan pasti tujuannya apa nih? Misalkan kita mau ngerjakan tugas atau misalkan kita mau bimbingan skripsi, kan harus fokus ya. Mengerjakan skripsi, nah ini juga harus fokus. Nah kemudian berarti kita ada waktu di mana kita menentukan skala prioritas, misalkan dari pagi jam 8 sampai jam 12 tidak boleh pegang HP ya, tidak boleh pegang HP. Jadi nanti pas istirahat jam 12 kita baru pegang gadget lagi, karena kan memang gadget ini kan memang sumbernya distraksi ya, sumbernya distraksi. Ada influencer di situ, kemudian ada artis, ada iklan, ada banyak ya di situ, ada kita belanja juga bisa di situ, segala macam ada di situ. Bahkan mungkin sekarang sudah ada AI juga ya. Jadi kalau misalnya kita fokusnya itu mengerjakan sesuatu pakai laptop, ya udah kita kerjakan sesuatu pakai laptop. Tapi kalau misalkan kita fokusnya itu mengerjakan sesuatu itu pakai HP, ya udah bagaimana caranya kita HP-nya itu tidak terkoneksi dengan media sosial ya, notifikasinya ditutup dan lain sebagainya, sehingga tidak ada distraksi. Kemudian selain itu juga kita harus menyeimbangkan ya antara tadi work life balance, antara kehidupan pribadi ya dengan kehidupan pekerja, karena kan ya namanya manusia butuh istirahat, refreshing. Jadi setelah
menunaikan tugas inti di kampus, kita bisa beristirahat ya. Tadi bisa menerapkan tadi yang teknik Podomoro namanya ya, teknik Podomoro 25 menit untuk bekerja, 5 menit atau beraktivitas produktif, 5 menit untuk istirahat ya. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik ya. Jadi nanti udah 2 jam, 3 jam scroll HP, ternyata kita malah fokus ke hal-hal yang tidak produktif ya. Jadi harus benar-benar kita fokus ke skala prioritas dan memang bisa pakai teknik tadi, teknik Podomoro ya. Ibu ngomong-ngomong tadi soal skripsi ya. Skripsi. Jadi for your information ya teman-teman, Ibu Aziza ini kan salah satu dosen pembimbing aku skripsi. Nah, beliau tetap mengusahakan bimbingan mahasiswanya walaupun dengan berbagai macam kesibukan ya, iya, Bu. Berbagai macam cara ya. Berbagai macam cara. Nah, Ibu boleh dibagi pengalaman Ibu bagaimana membimbing mahasiswa skripsinya, meskipun itu harus berbarengan dengan mengurus anak gitu, Bu, dengan mengajar dan lain-lain. Kalau untuk membimbing ya, tekniknya yang penting kita pertama kita ini harus disiplin ya. Kalau kita misalkan udah janjian jam sekian, jam 8 pagi ya, kita harus lebih disiplin dari mereka ya. Kita harus benar-benar lebih disiplin dari mereka. Kemudian yang kedua, kita memberikan contoh yang baik gitu ya, pada mahasiswa. Jadi ketika kita berhadapan dengan mahasiswa, kita memberikan qudwah hasanah lah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia, yaitu diantaranya adalah qudwah yang hasanah ya, akhlak yang baik. Kemudian selain itu juga karakter ya, bagaimana kita memperlihatkan kata-kata positif, tidak menghardik dan lain sebagainya, dan kita bisa menanamkan nilai-nilai itu kepada mahasiswa ya, sehingga mereka bisa berkembang di kemudian hari atau bisa bisa menjadi generasi-generasi emas ya, sesuai dengan harapan bangsa ini ya. Kalau Ibu sendiri bagaimana, Bu, melihat bahwa dosen ini sepertinya bisa menjadi pendukung mahasiswanya supaya bisa berkarakter yang baik gitu, Bu? Karena dosen itu bisa mendidik mahasiswanya bisa berkarakter dan baik. Pertama dengan mindset ya, mindset bahwasanya dosen itu bisa menularkan mindset positif ya ke mahasiswa. Jadi kalau misalkan kalian jangan patah semangat ya. Jadi harus tetap benar-benar semangatnya itu harus benar-benar selalu ada ya, selalu ada. Kemudian meningkatkan selain mindset tadi positif, kemudian percaya diri ya, percaya diri. Jadi dosen juga bisa meningkatkan mengarahkan mahasiswanya dari mulai tidak pede menjadi pede, dari mulai tidak bisa presentasi jadi bisa presentasi, dari mulai komunikasinya jelek jadi bisa komunikasinya bagus. Kemudian selain itu juga dosen itu bisa mengajarkan mahasiswa berpikir kritis ya. Awalnya memang tidak berani komplain ABC, setelah jadi mahasiswa berani komplain DEF, ABC, DEF. Nah, ini juga bagus ya untuk untuk ya tidak gitu-gitu aja gitu hidupnya ya. Jadi mereka tuh mahasiswa tuh bisa berpikir critical thinking ya, critical thinking, bahwasanya memang hidup itu tidak bisa flat ya, tidak bisa terus gitu-gitu aja. Memang hidup itu pasti naik turun ya, ada kalanya kita di atas, ada kalanya di bawah, tapi kan memang kita harapannya kan pengen terus berkembang terus ya, tidak hanya gitu-gitu aja gitu ya. Jadi bisa jadi peran dosen itu juga sangat penting ya. Jadi kan setelah kita memiliki mindset yang bagus, otomatis kan perilakunya, kata-katanya itu akan bagus, karena kan berpengaruh kepada perilaku, kata-kata. Nah, ini bagus ya untuk para dosen, pasti bisa meningkatkan mindset terutama ya. Mungkin satu lagi, Bu.
adakah momen yang sangat berkesan bagi ibu ketika mengajar sehingga ibu merasa bahwa profesi ini sangat begitu berarti bagi ibu? Iya pasti ya. Ketika mahasiswa ini awalnya malu-malu gitu ya, malu-malu, jadi mulai berani. Ketika mahasiswa itu belum bisa diskusi ya, belum bisa diskusi, memberikan pertanyaan kritis. Tapi setelah menjalani perkuliahan, ternyata mereka mulai bisa memberikan argumen yang kritis. Nah ini sebenarnya menjadi motivasi juga ya, menjadi motivasi. Kemudian dari mulai mahasiswa kurang disiplin ya, jadi mulai karena ada penilaiannya ya, karena ada penilaian yang kehadirannya itu, jadi mulai mereka disiplin dan yang lain-lain. Dan ini terus ketika melihat mahasiswa itu ketika sudah lulus, melihat karir mereka ternyata bagus. Nah ini ternyata kita sudah berhasil mengantarkan mereka ke ke arah yang mereka cita-citakan ya. Kemudian melihat juga pencapaian-pencapaian, kan pasti ada ya pencapaian-pencapaian. Jadi banyak juga ya, momen-momen di mana karir dosen itu memang nggak hanya sedih-sedihnya aja, tapi ternyata emosinya juga kita naik turun. Kadang lagi senang gitu ya, ternyata mereka tuh bisa berhasil loh dengan kata-kata kita gitu. Baik, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, jadi mungkin dari obrolan ini kita bisa terinspirasi dan juga semoga ibu bisa memotivasi kita semua, dan terutama untuk kita sebagai wanita, semoga kita bisa menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Amin. Mungkin cukup sekian ya Bu untuk obrolan kita siang ini. Kita lanjutkan lagi pada sesi podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.